Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk guru hebat. Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda semua? Alhamdulillah luar biasa. Saya senantiasa mendoakan panjenengan selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam beraktivitas dan sukses selalu. Oke Yanda dan Bunda, kali ini saya akan membahas tentang lebih dalam lagi pembelajaran diferensiasi PAUD. Nah, kemarin tuh saya sudah sharing-sharing tentang ini ya, dalam bentuk RPP ya. Tapi kali ini saya akan lebih dalam lagi eh, sharing tentang pembelajaran diferensiasi, di mana strategi pembelajarannya ada 3 atau 4 ya, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, dari masing-masing strategi 3 ini nanti akan saya berikan contoh kegiatan bagaimana kalau kita menyiapkan yang sesuai dengan kesiapan belajar anak, minat anak, dan tentunya profil siswa atau gaya belajar. Jangan di skip ya, yuk ikutin. Oke Yanda dan Bunda, sebelum kita membahas yang strateginya, kita harus paham dulu pengertiannya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya, sehingga masing-masing mendapatkan suatu kesenangan karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Jadi mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Terus yang kedua yaitu fokus dari pembelajaran berdiferensiasi ini bukan hanya pada kualifikasi pencapaian tujuan pembelajaran saja ya, namun juga pada cara untuk menumbuhkan identitas unik sebagai belajar dan sosialisasi norma nilai masyarakat sesuai kondisinya. Jadi intinya begini ya, saya rangkum ya, bahwa kegiatan pembelajaran diferensiasi itu adalah kegiatan pembelajaran yang ingin memenuhi kebutuhan siswanya yang beragam, baik dilihat dari kesiapan belajarnya siswa, minatnya siswa, profil siswa, atau yang lebih sering dikenal dengan gaya belajar. Nah, di sini guru dituntut atau wajib memfasilitasi, karena guru kan fasilitator, ya toh. Nah, akan kita bahas satu persatu. Teman-teman, ketika kita mau merancang kegiatan pembelajaran diferensiasi, pertama yang harus disiapkan oleh guru adalah menyusun tujuan pembelajaran. Jadi tugasnya guru di sini menyusun tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Jadi guru fokus pada tujuan bermakna yang ingin dicapai. Nah, tentunya harus mengandung A, B, C, D. Jadi ketika membuat tujuan pembelajaran itu ada keterangan A, audien yaitu siswanya, B, behavior yaitu kebiasaan, terus C, conditionen, dan D, degree tingkatannya ya. Jadi harus ada ABCD-nya ini. Kemudian jangan lupa juga ketika kita sudah menyiapkan tujuan pembelajaran, kita tahu tuh asesmen apa yang akan kita pakai, yaitu kita merancang pembelajaran dan asesmen yang bermakna yang melibatkan ada fisiknya anak, itu kita nilai ya, terus emosi, stimulus yang tepat untuk proses berpikir. Jadi semua dapat kita ukur asesmen ya, kita nilai. Kemudian strategi pembelajaran. Di sini guru menyusun strategi proses implementasi pembelajaran serta kemungkinan hambatan yang perlu disiapkan dan diantisipasi. Jadi proses dalam pembelajaran itu loh. Nah, itu strategi pembelajarannya. Kemudian baru deh kita menyusun RPP-nya. Kita sudah buat tujuan pembelajarannya, asesmen nanti yang kita pakai ini. Nah, strategi pembelajarannya itu nanti ini, kelompok atau individual atau nanti apa itu strateginya menggunakan apa, itu kita sudah punya ya. Baru kita susun RPP-nya. Di sini guru merancang rencana pembelajaran untuk mengkonkretkan hal-hal yang akan dilakukan di kelas.
Jadi guru juga harus menyadari adanya keberagaman dan melakukan intervensi ya. Nah, kalau kita sudah membahas tentang bagaimana langkah-langkah ketika kita menyusun RPP atau rancangan ya, rencana pembelajaran kita, kita akan belajar tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana sih, kan seperti itu. Oke Yanda dan Bunda, saya sudah mengerti, panjenengan sudah paham betul bahwa dalam strategi pembelajaran diferensiasi itu ada 4, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Tapi di sini saya ingin menekankan eh, bagaimana kita paham apa yang dimaksud dengan konten, penerapannya, sehingga nanti ketika kita merancang kegiatan pembelajaran itu lebih mudah gitu ya. Baik di konten ini, guru dapat menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik berdasarkan tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Maksudnya apa? Maksudnya gini ya, guru bisa menyiapkan bermacam-macam sumber belajar yang akan digunakan dalam konten ya, eh, disesuaikan dengan gaya belajar anak, misalnya gitu ya. Tapi guru juga bisa menyiapkan bermacam-macam materi atau bahan untuk anak-anak belajar gitu loh. Nah, di diferensiasi konten ini kita bisa menggunakan materi yang bervariasi yang seperti saya sampaikan tadi. Terus bisa juga menggunakan kontrak belajar, menyediakan lokakarya murid dengan durasi pendek atau mini workshop. Maksudnya apa kalau di PAUD ini pun bingung saya. Contohnya gini ya, saya sudah pernah sharing RPP tentang contoh ya, kegiatan diferensiasi manfaat buah dan bagaimana anak-anak membuat warna baru ya. Nah, di sini yang dimaksudkan mini workshop itu ketika kita menyiapkan bermacam-macam pewarna untuk kemudian dieksplor anak-anak menjadi warna baru, kita siapkan warna pokok ya, yaitu merah, biru, kuning ya. Oh, ada anak bisa menggunakan krayon, mungkin kita siapkan krayon, kita siapkan spidol, atau cat air, atau pasta kreatif, atau pewarna makanan, mungkin terus ada bahan alam juga. Nah, workshop mininya itu kita terangkan langkah-langkahnya gitu loh untuk anak-anak, bahwa nanti kalau kalian mau menggunakan krayon atau pensil warna atau cat spidol itu nanti ditimpa warna apa, misalnya merah, kalian timpa menjadi dengan ini, nanti perhatikan warnanya akan berubah menjadi apa gitu. Jadi cara penggunaannya bahan tersebut gitu loh ya dan Bunda ya. Kalau kalian menggunakan cat air dari tubenya itu diplotot keluar ini apa pastanya, dikasih air ya. Nanti kalau kalian ingin membuat warna baru, tinggal kalian campur warna mana yang kalian ingin campurkan. Sama dengan ketika kita menggunakan pewarna makanan juga gitu kan, kita tuang sedikit, kita kasih air, kita campur. Atau mungkin kalau pewarna makanan kita siapkan kunyit, terus apa itu kita gosokkan, kita campur. Jadi cara bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkan bahan dan alat yang sudah disiapkan oleh guru itu namanya mini workshop ya kalau untuk PAUD. Kemudian kita juga bisa menyajikan materi dengan berbagai metode ya pembelajaran, lalu menyediakan berbagai sistem yang mendukung. Jadi ini yang bisa kita gunakan di diferensiasi konten. Nah, sekarang kalau proses itu kan kegiatan yang dilakukan peserta didik di dalam kelas ya. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas. Bukan kegiatan yang tidak berkorelasi dengan apa yang sedang dipelajari. Jadi ini yang dimaksud itu. Nah, strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat mendiferensiasi proses yang akan dipelajari oleh peserta didik adalah menggunakan pertanyaan sebagai pemantik ya. Jadi kita selalu gunakan pertanyaan pemantik untuk mereka. Lalu kita bagi kelompok diskusi misalnya ya, untuk kelompok yang saya masih memakai ini ya. Kalau di TK itu kita sebetulnya sudah kita manfaatkan sentra-sentra atau area-area ya. Jadi nanti anak-anak yang berminat di area apa itu air ya silakan. Kalau berminat di area bahasa silakan. Jadi kita sebetulnya sudah mengelompokkan itu kalau di PAUD sih. Lalu kita gunakan grafik organisasi yang sesuai. Jadi
kita organisasi sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mereka ya. Nanti ada contoh konkretnya. Produk berupa tagihan yang kita harapkan dari peserta didik dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi serta memilih produk apa yang diminati anak, kan seperti itu ya. Contoh kemarin yang sudah saya sampaikan sama ya dengan warna tadi. Kalau ini saya ambil contohnya itu yang manfaat buah. Saya juga sudah berbagi RPP itu. Silakan dilihat di ini saya di TikTok saya ya, Nining Suratiningsih @niningsuratiningsih. Di situ saya siapkan macam-macam buah. Lalu ada pisau, ada mangkok, terus ada susu, terus ada gelas, ada blender, ada piring, ada tusuk sate. Nah, anak-anak saya persilahkan memilih. Kalau kalian ingin produknya itu sate buah, ya anak-anak dia akan memotong buah kotak-kotak lalu menusuk. Nah, ditata di piring itu namanya sate buah. Kalau dia ingin menghasilkan jus, itu dia akan memotong buah, dimasukkan ke blender, dikasih air, akhirnya jadi jus dan ditaruh di gelas. Kalau dia mau pakai sup buah, dia akan mencampur semua potongan buah yang ada di situ, dikasih sirup, dikasih air, dikasih susu, dimasukkan ke mangkok, kan seperti itu. Nah, produk yang dihasilkan anak itu kan berbeda sesuai dengan apa yang dia ingin tampilkan, kan di situ. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi guru memberikan pilihan produk akhir yang dapat dipilih sesuai minat. Jadi aku ingin sate, aku ingin jus, kan. Jadi sesuai dengan minat peserta didik untuk menunjukkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dituju sebagai indikatornya. Di sini juga guru perlu menjelaskan bagaimana peserta didik dapat menampilkan, mempresentasikan produknya sehingga peserta didik lain juga dapat melihat produk yang dibuat. Jadi mungkin setelah membuat jus, anak-anak kita suruh menyampaikan presentasinya. Tadi aku membuat jus, caranya seperti ini, jadi seperti itu. Dan produk yang akan dikerjakan oleh peserta didik tentu saja harus berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil siswa. Jadi siswanya mungkin di rumah ya sudah biasa membuat jus. Jadi kesiapan dia membuat jus itu sudah luar biasa. Dia tahu caranya dipotong, dimasukkan blender, akhirnya menghasilkan jus. Yang dia berminatnya di sate, mungkin dia lagi seneng sate buah ya. Jus itu nggak suka, misalnya seperti itu. Ya, itu sesuai dengan minatnya. Nah, yang terakhir dalam strategi pembelajaran ada lingkungan belajar. Di sini lingkungan belajar yang dimaksud meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Jadi, kalau dalam kelas itu sudah kita setting sedemikian rupa ya. Sekali lagi kalau untuk PAUD itu tidak mengalami kendala karena kita sudah terbiasa menyeting model area ya toh dalam kelas itu ya. Ketika kita akan hari ini kita akan siapkan 4 area atau 3 area, misalnya area bahasa, area seni, area pasar. Jadi anak-anak belajar sesuai dengan apa yang dia minati, kan seperti itu. Sama dengan sentra juga gitu. Ada sentra alam, ada sentra balok, dan sebagainya. Ini sebetulnya sudah biasa bagi guru-guru ya. Jadi kita sudah menyiapkan kegiatan pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan mereka. Jadi seperti itu. Baik Yanda dan Bunda, saya sekarang akan memberi contoh konkretnya kegiatan pembelajaran berdiferensiasi menurut kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar ya. Sekarang kalau kita mau diferensiasi konten untuk kesiapan belajar, apa ya materi yang bisa kita berikan. Nah, misalnya saya ngambil contoh pada pengenalan pranumerasi, yaitu penjumlahan. Nah, kita kan sebelumnya sudah kita petakan ya kesiapan belajar anak. Ada yang sudah mampu, ada yang belum, ada yang sama sekali nggak ngerti gitu ya. Nah, ini kita bagi ya. Ketika anak-anak yang masih mempunyai kemampuan awal, anak yang sudah siap langsung menghitung, dan anak yang belum. Jadi misalnya ya, untuk anak yang sudah siap, kita kasih kegiatan yang kita siapkan, misalnya LKPD atau LKS ya. Di situ misalnya
2 ditambah 5. Itu anak-anak kalau yang sudah benar-benar siap, nggak apa-apa langsung diberikan. Tapi kalau anak yang sudah siap tapi belum mahir, bisa kita gunakan simbol gambar ya. Gambar apel 5 ditambah gambar apel 2, kita suruh ngitung apanya 1, 2, 3, 4, 5, kita tuliskan di bawahnya 5. Lalu kita anak-anak biar terbantukan ya, itu kan sifatnya untuk membantu ya. Ada gambar apel 2 ditulis 2, terus jumlah semuanya ada berapa ditulis. Nah itu. Tapi anak yang masih awal, benar-benar belum paham dengan hitungan, langsung kita kasih benda aslinya, kita siapkan apel gitu. Anak-anak menghitung apel yang ada benda aslinya itu. Jadi dia ketika mengangkat dan meletakkan buah apel 1, ya mulutnya bunyi 1, ambil lagi apel 2, ambil lagi apel 3. Kenapa kok tidak sama dengan yang tadi Bun, simbol gambar? Karena mungkin anak-anak ketika menghitung itu jarinya sudah pindah, mulutnya belum, atau jarinya belum pindah, mulutnya sudah pindah gitu. Misalnya jarinya masih di 1, dia 1, 2, 3, 4. Nah seperti itu kita temuikan, seperti itu. Jadi kita bantu dengan benda asli. Jadi contohnya seperti itu ya untuk kesiapan belajar. Kalau untuk minat bagaimana Bun diferensiasi kontennya? Misalnya di kelas B ini ya, peserta didik boleh memilih mewarnai gambar dengan cat air, spidol, krayon, atau dalam kegiatan bermain peran. Anak kelompok B bebas memilih peran apa yang diminatinya. Jadi di sini berdasarkan minatnya anak, kita sudah siapkan ya, misalnya bermain peran. Kita akan bermain peran tentang dokter gigi. Nah, nanti anak-anak seperti kemarin ya di tempat saya itu tentang bank ya. Jadi tentang bank, anak-anak, Bun, saya yang nyateti, Bun, saya jadi yang nabung, Bun, saya itu biarkan berdasarkan minatnya anak-anak ya, kita fasilitasi lagi, oke gitu. Kemudian menurut gaya belajar di sini di kelas B ya, saya masih mengambil contoh kelas B ini. Masing-masing pilihan terdapat aktivitas menceritakan topik binatang peliharaan. Jadi topiknya tentang binatang peliharaan. Nah, anak-anak di sini biasanya ya, yang visual itu dia senang membaca buku cerita. Yang dia kinestetik, kita berikan balok, biar menyusun balok, apa itu namanya, kandang binatang. Nanti yang audio kita setelahkan lagu tentang binatang peliharaan, kucingku telur, atau saya punya kucing 3. Nah itu silakan. Jadi ini ketika kita bicara tentang topik binatang peliharaan ya, jadi kita siapkan masing-masing sumber belajar yang berbeda untuk mereka yang mempunyai gaya belajar yang berbeda juga. Oke, sekarang kita ke contoh diferensiasi proses. Di sini untuk kesiapan siswa ya, contohnya berdasarkan kesiapan anak yang didapatkan dari awal ya, asesmen awal, itu guru mengenalkan literasi awal misalnya ya. Anak-anak yang masih awal kita ajak bermain kartu huruf, tapi anak-anak yang sudah lancar, anak-anak boleh membaca kata. Jadi seperti itu ya, kita kan sudah paham, ini anak-anak itu huruf aja belum hafal, yang satunya sudah mahir. Nah, yang sudah mahir kita ajak, kita berikan kegiatan membaca kata, sudah terus yang sudah bisa tapi belum mahir membaca gambar, tapi yang belum sama sekali mengenal ya kita ajak bermain kartu huruf gitu. Misalnya kita kenalkan A I U E O gitu ya, kita kocok, anak-anak boleh ngambil, yang kalian ambil itu huruf apa, kan masih seperti itu, karena dia belum mengenal huruf sama sekali gitu loh. Jadi kita kesiapan siswa ya, jadi pra asesmen ya, asesmen awal itu kita paham kesiapan siswa, kompetensi awal apa yang dipunyai siswa itu. Ini contoh ketika proses. Nah, bagaimana diferensi prosesnya? Yaitu masih di kelas B, kita kenalkan satuan ukur ya. Jadi nanti peserta didik itu kita kenalkan ukuran. Nah, kita ajak mengukur meja ya, kita ajak tujuannya kan sama ya, anak-anak mampu mengukur meja kan gitu. Nah, cuma prosesnya itu yang berbeda. Ada yang mengukur dengan penggaris, dia menggunakan penggarisnya, mungkin dia bawa penggaris. Ada yang pakai jari itu loh Bun, telapak jari itu apa itu namanya? Kalau kaki kan depa ya, kalau
telapak jari itu apa. Nah, itu boleh silakan kita kita bebaskan ke anak-anak untuk menggunakan apa yang ingin dia gunakan untuk alat ukurnya. Kemudian di gaya belajar di kelas B, guru mengenalkan tentang mitigasi banjir ya misalnya ya. Di sini murid kelompok B bebas menggali informasi lewat video. Kita misalkan banjir itu bagaimana anak menikmati eh, informasi banjir itu lewat video, atau anak-anak langsung eksperimen membuat ini banjir itu bagaimana. Lalu bisa juga anak-anak yang visual itu membaca-baca buku atau melihat gambar. Jadi kita fasilitasi semuanya. Nah, sekarang kita di diferensiasi produk ya. Untuk diferensiasi produk kita kan tadi tahu ya, produk itu kan tagihan ya, hasil akhir yang harus diselesaikan oleh siswa. Nah, di sini ketika kita menyusun diferensiasi produk berdasarkan kesiapan belajar, di kelas B misalnya pembelajaran manfaat minuman ya. Untuk anak yang masih awal, kita ajak anak-anak menyebutkan saja minuman yang sehat itu yang apa sayang, misalnya gitu, air putih, jus, misalnya seperti itu. Kalau anak yang sudah mahir, kesiapan awalnya sudah, kompetensi awalnya sudah, dia sudah tahu, mempunyai pengetahuan tentang minuman yang sehat dan tidak sehat, kita suruh sebutkan atau membedakan minuman sehat dengan minuman yang tidak sehat itu bagaimana. Jadi berdasarkan kompetensi awal yang dipunyai anak-anak. Kalau berdasarkan minat ya, masih kelas B, untuk pembelajaran manfaat buah ya tadi ya, anak-anak bisa memilih buah mana yang dia sukai gitu loh. Lalu anak-anak biar menggambarnya. Masing-masing anak kan minatnya beda, ada yang suka apel, ada yang suka anggur, ada anak yang suka stroberi gitu. Anak yang suka stroberi disuruh suka mangga ya nggak mau kan, seperti itu, minatnya kan masing-masing. Kemudian menurut gaya belajar kelompok B, untuk pembelajaran manfaat buah boleh membuat produk buah sesuai dengan gaya belajarnya. Boleh menggambar, boleh membuat tepuk atau lagu, boleh juga menirukan gerakan pohon buah. Jadi produk yang dihasilkan nanti akan berbeda sesuai dengan gaya belajar yang dia punya. Yanda dan Bunda hebat semuanya, itu tadi yang bisa saya sharingkan. Insya Allah nanti saya akan sharing deh RPP diferensiasi yang beda ya. Kemarin kan saya sudah pernah sharing manfaat buah, produknya materinya beda, kontennya beda-beda, prosesnya beda, produknya juga beda. Jadi dalam RPP itu langsung 3 diferensiasi, sama dengan yang warna. Lain kali saya akan kasih contoh RPP diferensiasi untuk kegiatan main yang lainnya ya. Tapi semoga ini sudah membuat panjenengan gambaran tentang bagaimana kesiapan belajar anak ya, kompetensi awal yang dipunyai anak, bagaimana minat anak, bagaimana dengan gaya belajar atau profesinya. Insya Allah next time saya akan berbagi lagi RPP lengkap dengan penilaiannya ya, lengkap dengan penilaiannya. Oke, semoga ini bermanfaat. Oh ya, kenapa kok Bunda mengulang lagi diferensiasi? Karena banyaknya ini email masuk, WA masuk. Bun, tolong dong untuk diferensiasi PAUD dibahas lagi. Saya masih masih bingung gitu. Jadi makanya materi kali ini saya masih membahas tentang pembelajaran diferensiasi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa nanti. Kalau panjenengan memang menginginkan apa yang perlu saya bahas, boleh kok di kolom komentar dituliskan, atau di email atau di WA, monggo silakan aja. Saya akan, insya Allah kita akan sharing, berbagi bersama, belajar bersama untuk manfaat bersama. Oke? Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari saya untuk panjenengan.